Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer sekalian. Di sini judul videonya adalah optimalisasi formasi P3K guru apakah menjangkau daerah terpencil. Ini yang sebenarnya kita perlu pertanyakan teman-teman ya. Ini sebenarnya perlu kita pertanyakan terkait optimalisasi formasi, apakah nantinya itu akan menjangkau daerah terpencil atau bagaimana. Nah, seperti itu ya, karena ini tentunya berkaitan dengan penempatan teman-teman ketika teman-teman lolos menjadi ASN P3K tahap optimalisasi. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa setelah tahap ketiga nantinya digelar, maka akan ada istilah tahap optimalisasi atau pengisian formasi yang masih kosong. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba cek jawabannya di sini. Kira-kira apa ya? Nah, di sini di salah satu media elektronik yang cukup terkenal teman-teman ya, yaitu jpnn.com. Di sini istilahnya dibahas ya terkait hal ini. Di sini dikatakan bahwasanya, nah di sini ya, Ketua Forum Honorer Nona Kabupaten Banyuwangi Muhammad Sanur melontarkan kritikan tajam kepada pemerintah. Di sini dikatakan bahwasanya menurut dia kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk memberikan optimalisasi dalam seleksi P3K guru 2021 jadi masalah besar. Nah, kenapa dikatakan seperti ini ya? Kita coba lihat pendapatnya. Ini lantaran optimalisasi untuk mengisi formasi kosong mayoritasnya berada di wilayah terpencil. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya optimalisasi untuk mengisi formasi kosong mayoritas berada di wilayah terpencil. Daerah terpencil ini sangat minim pelamar sehingga banyak yang kosong. Seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa terkadang ya kalau kita melihat peta pelamar P3K guru ataupun CPNS, itu kebanyakan guru-guru itu melamar di daerah yang bukan daerah terpencil. Sedangkan daerah yang masuk dalam kategori daerah terpencil biasanya itu agak sepi pelamar teman-teman ya. Atau bahkan mungkin ada sekolah di daerah terpencil itu yang tidak ada apa istilahnya, tidak ada guru honor yang mendaftar di situ. Nah, apakah nantinya tahap optimalisasi ini menjangkau daerah terpencil? Kalau menurut admin pribadi itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Itu bisa saja terjadi bahwasanya optimalisasi formasi itu nantinya akan menjangkau wilayah terpencil karena tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan guru yang masih kosong. Jadi kalau misalkan di kota itu sudah penuh semua, sedangkan di tahap optimalisasi sudah tidak ada lagi formasi kosong di daerah kota, maka di tahap optimalisasi ini kemungkinan besar itu akan diarahkan ke daerah yang terpencil. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kita harapkan agar daerah terpencilnya itu masih dalam satu kabupaten tempat teman-teman tinggal atau berdomisili, seperti itu ya. Itu yang kami harapkan. Nah, di sini kita coba cek lagi, jika guru honorer tua ya, di sini dikatakan jika guru honorer tua lulus passing grade dipindahkan ke sekolah terpencil dan meninggalkan sekolah induknya, kata dia, sama saja pemerintah memberikan kesengsaraan. Ini ide gila. Kenapa guru honorer tua yang harusnya dipindahkan? Kalau mau optimalisasi seharusnya pada seleksi P3K guru tahap ketiga karena formasinya masih banyak, kata Sanur kepada jpnn.com hari Sabtu tanggal 8 bulan 11 2021. Seperti itu ya. Jadi terkait dengan guru honorer tua, kalau misalkan lulus optimalisasi, nah kita akan lihat apakah di sekolah guru honorer tersebut masih ada formasi yang masih kosong. Namun apabila sudah tidak ada, maka kemungkinan akan dicarikan formasi
di daerah-daerah yang belum full formasinya, tapi mudah-mudahan masih dalam satu kabupaten. Nah, bisa jadi itu termasuk daerah terpencil juga akan terjangkau teman-teman ya, itu pasti. Karena kalau daerah terpencil itu atau daerah yang artinya agak terisolasi sedikit itu masih kurang guru, tentunya guru akan diarahkan di tahap optimalisasi untuk menuju ke sana. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, di sini beliau mengatakan ya, Pak Sanur ya, boleh tidak terima kalau guru honorer tua dikorbankan pemerintah hanya untuk memasukkan guru swasta. Dengan banyaknya guru swasta yang lulus P3K, maka guru honorer negeri makin terjepit. Seperti itu ya. Nah, ini pendapat Pak Sanur ya yang dilansir di jpnn.com. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, guru honorer tua sudah punya anak dan keluarga, sudah memiliki tempat tinggal permanen warisan orang tua, kok seenak jidatnya Anda mau mengoptimalisasi ke daerah terpencil. Dia menegaskan yang layak ditempatkan daerah terpencil itu guru swasta yang lulus P3K karena mereka berserdik, bukan para guru honorer negeri yang sudah puluhan tahun mengabdi di sekolah negeri. Buka mata dan telinga Anda, tegasnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya kita berharap agar pemerintah itu ada kebijakan yang bisa menguntungkan rekan-rekan guru honorer, baik itu dari negeri, kemudian baik dari swasta, dan terutama kepada guru honorer yang sudah berusia tua. Nah, seharusnya di situ langsung saja sih dioptimalisasi untuk diangkat menjadi ASN P3K ya, untuk mengisi formasi kosong. Kemudian terkait dengan optimalisasi formasi kosong, admin berharap agar nantinya optimalisasinya itu tetap dalam wilayah domisili guru-guru honorer. Kalaupun misalkan ditempatkan di daerah terpencil itu sebenarnya tidak masalah ya, sepanjang masih dalam satu kabupaten tempat teman-teman mengabdi, seperti itu. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di sini videonya. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silakan simak dulu informasi dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Ini tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan. Selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita nggak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi, ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan. Tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di kepala daerah ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru P3K. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. Seperti yang saya telah umumkan sebelumnya saat saya bertemu sama berbagai macam asosiasi guru honorer, baik di lapangan maupun juga di Jakarta, saya bertemu dengan mereka. Banyak sesi-sesi yang sangat emosional, banyak peluk-pelukan, karena luar biasa perjuangan mereka dan